Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizka NTM, NIM 20044113999, kelas 1J, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Komputer, Universitas Cokro Aminoto, Palopo. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Marlina Bakri, SPD, MPD. Pada kesempatan ini, saya akan membahas 7 materi, yaitu pertama, Bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang kedua, kalimat, ketiga, paragraf, keempat, kutipan, kelima, daftar pustaka, keenam, surat menyurat, dan yang ketujuh, proposal. Saya akan membahasnya satu persatu. Yang pertama yaitu Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar adalah pemakaian ragam bahasa yang serasi dengan sasarannya dan mengikuti kaidah bahasa yang betul. Ungkapan bahasa Indonesia yang baik dan benar mengacu ke ragam bahasa yang sekaligus memenuhi persyaratan kebaikan dan kebenaran. Yang kedua yaitu kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat atau dapat juga dikatakan satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh baik secara lisan maupun tulisan. Kalimat dibagi menjadi dua, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk, di mana kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya mempunyai satu pola kalimat, yaitu hanya mempunyai satu subjek dan satu predikat serta satu keterangan jika diperlukan. Sedangkan kalimat majemuk adalah kalimat yang mempunyai dua pola kalimat atau lebih. Kalimat majemuk ini terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat. Yang ketiga yaitu paragraf. Paragraf adalah satuan gagasan berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Nama lain dari paragraf yaitu wacana mini. Kegunaan dari paragraf adalah untuk menjadi penanda dimulainya topik baru dan memisahkan gagasan-gagasan utama yang berbeda. Paragraf berfungsi untuk memudahkan pembaca untuk memahami bacaan secara menyeluruh. Paragraf juga berfungsi untuk mengungkapkan pemikiran penulis secara sistematis sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Keempat yaitu kutipan. Kutipan adalah suatu pinjaman kalimat atau pendapat dari para pengarang, para ahli, para pakar, atau seseorang yang sangat terkenal dan berpengaruh terhadap materi yang akan dibahas, baik yang terdapat dalam buku, koran, surat kabar, majalah, dan media sosial lainnya. Jenis kutipan terbagi menjadi dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung, di mana kutipan langsung adalah kutipan yang menyajikan isi atau bagian dari sebuah karya tulis sebagaimana aslinya atau tanpa diubah. Sedangkan kutipan tidak langsung adalah kutipan yang menyajikan isi atau bagian dari sebuah karya tulis setelah mengalami perubahan sebagaimana yang diinginkan penulis karya sehingga dianggap lebih sesuai dengan konteks penulisan yang dipilih. Kelima yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka adalah hal yang berisikan mengenai sumber-sumber dari ejaan yang digunakan sebagai bahan acuan untuk menulis karya ilmiah. Atau pengertian daftar pustaka yang lain adalah
suatu daftar yang berisikan judul buku, artikel, maupun surat atau bahan tulisan yang memiliki kaitan dengan karya ilmiah yang dibuat. Fungsi dari daftar pustaka yaitu untuk menghargai sumber informasi, memberi informasi lebih lanjut kepada pembaca, dan menginformasikan kepada pembaca jika karya penulis merupakan hasil kutipan dari berbagai sumber. Yang keenam yaitu surat menyurat. Surat menyurat adalah kegiatan yang digunakan untuk melakukan hubungan atau komunikasi antara pihak yang satu dengan pihak yang lain dengan cara saling mengirim surat. Apabila surat tidak mendapatkan balasan atau tanggapan, maka bisa dikatakan itu bukan kegiatan surat menyurat. Adapun tujuan pembuatan surat yaitu untuk menyampaikan atau mengemukakan informasi dan keterangan kepada pihak-pihak lain untuk memperoleh informasi dan atau keterangan dan balasan yang dikemukakan dan memancarkan jalannya informasi sehingga informasi yang diterima itu jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman. Yang terakhir yaitu proposal. Proposal adalah tulisan yang dibuat oleh penulis dengan maksud untuk menjelaskan sebuah rencana atau tujuan suatu kegiatan kepada para pembaca, sehingga mereka mendapatkan pemahaman tentang tujuan kegiatan tersebut secara lebih jelas dan detail. Jadi, dengan proposal maka diharapkan kepada pemberi informasi dapat memberikan informasi yang jelas kepada pembaca sehingga mereka mengerti maksud dan tujuan proposal tersebut. Tujuan pembuatan atau penulisan proposal yaitu untuk mendapatkan bantuan dana, untuk mendapatkan dukungan, serta untuk mendapatkan izin. Nah, itulah materi yang sempat saya bawakan pada saat ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Shalom.